Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi yassir sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah para jamaah kalau sahabat di kehormatan semua para sepuh satu bina kerten ugi mengatur Bapak Ustaz Bapak Anang Sumana ugi mengatur Ketua Takmir dan Bapak Darmawan dan sajasanya pun ugi mengatur para panitia penyelenggara dan kasas silaturahmi. Penting semangat menika jeneng menika suasana pun adem ayem mugi-mugi kita sami tansah datuk berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dihormatan semoga kula dherekaken tansah memuji wonten sedaya Allah Subhanahu wa taala. Matur syukur alhamdulillah Allah yang tansah kaya rahmat sakaya pun terus beliau izin menika samsa ketamawi majelis saya menika yang menika masalah kapai menika sampai baru ini sudah saya satu mungkin kita sama kita menikah satu pemerintah kesehatan bertapa untuk dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salawat mugi-mugi tansah kathah dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad para ayat pun para sahabat itu kita boleh dikali kesalahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai ke kesalahan itu. Amin. Bapak Ibu yang berhormatan, mohon apa itu membuat kita quality sadar itu kalau berada asal itu kita sudah pangko ibu kota dalam ini bersama berbagai aturan adik Nasma itu seribu pendidikan ini salah seribu di sambutan saya ketua takmir di beberapa pertemuan salah seribu untuk masalah ini sama dengan koordinasi dengan Bapak Anies rasa senikun pengumuman rasa penjelasan untuk kemudian yang akan saya bisa kalau berada di sampai satu perlomba antara saya dengan bisa baru saya bersamaan dengan kemampuan kita mulai kita perwakilan juga kita mengajarkan kita semua kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kita serah sinton untuk alasan kesehatan nanti hasilnya untuk Dibangunkan kehadiran di lebar itu. Mbak Nasma mau baca surat kapan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jemaah terdalam berdoa kalau kemudian untuk kami terlebih untuk dilaksanakan untuk tersebut untuk sambutan saking doa kami semoga kami mendapatkan malam bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Ibu Nadir Mas Islah, juga Bapak Haji Sidik Ansori, dan Ibu Rana Ningsih. Panjenenganipun Bapak Anang Sumarna MSI Mati, dan Bapak Ibu para rawuh sedaya kang hormati. Alhamdulillah menawi pinjang menika kita saged matempal pengawasan rutin Ahad enjang dan Masjid Al-Islam. Sarjana sholawat wassalam kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita atur sampai kula ing hari kiamat samangke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, kula iki tasami tampil ingkang semindah ngaturaken ageng panuwun ing dumateng panjenenganipun Bapak Anang Sumarna MSI ingkang sampun beksa minangkani pangunipun takmir Masjid Islam inggih menika maringi pengaosan wonten ing akad enjang wonten ing enjang menika. Mugi-mugi samangke napa ingkang dipunaturaken kaliyan Bapak Anang Sumarna saged nambahi pangertosan dumateng kita sedaya. Amin. Salajengipun ugi ngaturaken monggo dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedherek ingkang kersa merawuhi pengawasan wonten ing jaman menika. Mugi-mugi rawuh panjenengan sampun dipuncatet dados amal sae panjenengan. Salajengipun kula ugi ngaturaken panuwun dhateng para ibu-ibu RT Kawadoso ingkang sampun kersa nyediakaken poso muslim. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Sang Gustawa ingkang langkung sae kaliyan kata. Salajengipun para ibu atas nama takmir menika badhe nglaporaken bilih wonten Masjid Islam menika sampun pendaftaran penakjil. Alhamdulillah wonten ing sameika sampun wonten 6 libur dados kirang sekawan. Menika sing dereng nomor kalih, nomor sekawan, nomor gangsal karo nomor 16. Katuliko menawi bapak-bapak ibu badhe maringi takjil wonten ing Masjid Al-Islam tesih wonten sekawan hari. Langsung mugi-mugi sakmangke kegiatan wonten ing Masjid Al-Islam wonten Ramadan biasanipun menika pengaosan sonten rawuh lajeng tadarus Al-Qur'an. Lajeng mangke 10 hari yang terakhir seperti biasa menika iktikaf mangke insyaallah wonten sahur bersama. Kami menika menawi bapak-bapak badhe kegiatan monggo kita ajeng-ajeng rawuhipun. Bapak ngaten sampeyan saking kula wonten kene wonten billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan monggo kita semuanya akan selanjutnya menika
Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya pantun dulu boleh nih? Nanti bilang cakep gitu boleh. Memasak enak, memetik daun salam. Metiknya sebelum siang. Siapa yang semangat menjawab salam, semoga dibebaskan dari semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman, an'amana bi ni'matil islam, an'amana bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Takmir Masjid Al-Islah beserta jajarannya. Tidak lupa Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, para nadir Masjid Al-Islah rahimakumullah. Umumnya Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Pahing Masjid Al-Islah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis taklim dengan kondisi cuaca yang alhamdulillah turun hujan. Alhamdulillah cuaca tidak panas. Alhamdulillah juga kita diberikan sehat walafiat. Semua yang kita rasakan, semua yang Allah berikan, kita respon dengan syukur kita, minimal secara kalam dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanpa disebutnya nama beliau dalam doa-doa kita tidak akan terangkat ke langit. Tanpa disebut nama beliau, khutbah Jumat menjadi batal. Tanpa disebut nama beliau dalam salat tahiyat kita menjadi rusak. Maka di kesempatan ini tidak lupa kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga rahmat, semoga keberkahan tercurah kepada kita dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin takmir khususnya Pak Wid menghubungi untuk ngisi di pengawasan Al-Islah Ahad Pahing. Mengingat sekarang tahun 2025, mengingat sekarang Ahad Pahing pertama berarti nggih di bulan Januari tahun 2025, maka coba kita bermuhasabah dengan satu judul 2024 alhamdulillah 2025. Bismillah. Ibu-ibu dari dalam tidak kelihatan gitu. Tidak. Berarti mendengar. Bapak-bapak kelihatan dengan ibu-ibu di sana ya. Mudah-mudahan yang tidak tampak nanti bisa konsentrasi walaupun nggak bisa kelihatan. Tetapi sebelum dimulai, Bapak Ibu, kita biasakan setiap pagi itu berbagi, nggih.
Tidak mesti berbagi makanan, tidak mesti berbagi minuman. Salah satu yang perlu kita bagi adalah berbagi doa. Jadi sekarang sebelum kita mulai, kita berbagi doa dulu. Ibu bapak kan sudah berdampingan, sebelah kanan sebelah kirinya ada pasangan masing-masing ya. Yang gak ada pasangan nanti sama tembok gak apa-apa. Coba bapak ibu, tangan kanannya diangkat 1, 2, 3. Nah, kemudian diletakkan di pundak atau punggung sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan. Diikuti kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sambil ditepuk-tepuk Pak Bu. Nah, misalnya ada emosi belum terlampiaskan, ya nepuknya yang kenceng. Ya, saudaraku, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat, rizkinya lancar, hidupnya berkah, keturunan saleh salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul jannah. Nah, sekarang tangan kiri dibalik. Tadi kan sudah didoakan. Sekarang berterima kasih, diikuti lagi ya. Saudaraku, terima kasih ya sudah mendoakan. Semoga doa panjenengan diijabah Allah. Sudah dilepas. Sekarang tengok kiri. Kasih senyuman yang manis. Sekarang tengok kanan. Tengok kanan. Yang sebelah kanan tengok kiri berarti. Silakan dikasih senyum yang sangat manis. Itu artinya kita sudah saling berbagi, dan insya Allah pagi hari ini yang tadinya belum senyum sudah tersenyum, yang tadinya masih susah jadi senang, yang tadinya belum bahagia jadi bahagia. Bapak Ibu sehat semua? Sudah bahagia hari ini? Ada yang susah? Masih ada yang susah. Insya Allah di pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita duduk di majelis pengawasan, duduk di majelis taklim, sekarang hilangkan pikiran kita tentang masalah dunia. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, biasanya mumet itu, orang mumet, orang yang tiba-tiba stres gitu, biasanya mikirin dunia nopo akhirat. Sekali lagi, biasanya nih mumet itu mikirin dunia apa akhirat? Dunia. Berarti biar nggak mumet harus mikirin apa? Yakin Bu? Biasanya orang kalau mumet itu mikirin dunia. Jarang orang yang mumet itu mikirin apa? Mikir akhirat. Aduh, saya mumet, saya stres. Mikirin apa? Mikirin sholat saya belum benar. Aduh, saya mumet, mikir apa? Mikir alam barzah. Jarang. Biasanya mumet mesti mikir dunia. Maka di kesempatan pagi hari ini, bismillah, kita mikirnya sudah nggak usah mikir dunia. Minimal sampai jam 9 nanti. Mikirnya mikir akhirat. Karena apa? Rasulullah sudah kasih motivasi kepada kita. Motivasi sangat jelas di depan para sahabat. Sahabat nyampaikan kepada murid sahabat, namanya kelompok tabi'in. Kelompok tabi'in nyampaikan lagi kepada muridnya, namanya kelompok tabi'in. Terus beruntun sanadnya sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Wahai sahabat-sahabatku, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian sedang berjalan kemudian melihat taman surga, maka sempatkan mampir.
Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah menjawab, dia adalah hilqul zikr. Halaqah zikir, halaqah pengawasan, majelis taklim, itulah taman-taman surga. Maka hakikatnya kita sedang berada di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, yakni zahirnya pengawasan ahad baik Masjid Al-Islah, dan mudah-mudahan jamaah semuanya menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salah satu yang tidak boleh hilang dari kita apa yang disebut dengan harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, maka nanti ya kembali ke mumet itu. Kembali ke mumet, kembali ke stres. Kalau hilang harapan, maka ujung-ujungnya bisa jadi orang itu mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Dengan cara mungkin minum baygon ya, dengan cara bunuh diri dan seterusnya. Itu adalah apa? Karena sudah tidak adanya harapan dalam kehidupan. 2025 datang, 2024 sudah berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebenarnya bukan untuk menjadi orang yang mumet, bukan untuk menjadi orang yang stres, tetapi Allah menciptakan kita adalah menjadi orang yang bahagia. Karena dalam Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, dan itu semua ayat yang disampaikan banyak yang mengandung ayat-ayat yang penuh dengan harapan. Contoh ini, contoh. Kita ambil ayat yang kedua saja, surah Fatir ayat 32 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kata ulama, ini adalah salah satu ayat yang membuat kita ini senang, yang membuat kita ini bahagia, karena ini ayat yang sangat-sangat menjelaskan ada harapan dari kita, ada harapan dari manusia. Kenapa? Coba kalau kita cek ibu bapak. Kemudian kami wariskan Alkitab atau Al-Quran kepada istofaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang terpilih. Siapa dia? Pertama, ada hamba-hamba yang terpilih itu disebut dengan zalimul li nafsih. Kelompok orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga, ada kelompok yang sabiqum bil khairat. Dia selalu, kalau bahasa kita, paling awal dalam berbuat kebaikan. Zalika huwal fadlul kabir. Ketiga kelompok itu fadlul kabir akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan yang besar. Walaupun kalau kita tarik kepada kelompok pertama, zalimul li nafsih, walaupun kelompok pertama itu dikatakan sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini Allah memberikan satu ayat yang membuat kita ini menjadi sangat-sangat penuh dengan harapan. Karena apa jamaah rahimakumullah? Karena kalau kita bedah tiga kelompok ini, kita akan bertanya, kita akan bermuhasabah. 2024 sudah berlalu, 2025 sekarang datang. Kira-kira kita akan masuk ke dalam kelompok yang mana kalau kita itu muhasabah? Maka muhasabah itu tidak mesti nangis-nangisan. Muhasabah itu adalah hitung-hitungan. Menghitung apa? Bukan menghitung orang lain, tapi menghitung diri sendiri. Sudah seberapa amal yang kita lakukan?
Berapa kali kita berbuat dosa dan maksiat, kita hitung supaya apa? Supaya kita bukan untuk ujub terhadap diri sendiri, bukan untuk takjub, untuk menyombongkan amal, tetapi bagi kita akan menghitung diri kita supaya apa? Supaya kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, yang Allah senangi, supaya kita mulia dunia dan mulia akhirat, yang akhirnya cita-cita kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajiannya agak serius, Bu Bapak nggih. Kalau serius itu biasanya ngantuk apa semangat? Semangat ya. Baik, sekarang kita cek Bapak Ibu. Kita ini masuk kelompok mana sebenarnya? Pertama begini. Kenapa urutannya? Kenapa urutannya di sini adalah zalimul nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat? Kenapa urutan pertamanya golongan orang-orang zalim? Kenapa yang kedua golongan pertengahan? Kenapa yang ketiga diakhirkan adalah sabiqum bil khairat? Orang-orang yang kalau berbuat baik itu dia paling awal, tetapi kok malah akhir. Maka ulama menjelaskan kepada kita, inilah salah satu hikmah urutannya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kalimat sabiqum bil khairat, ada kelompok orang yang kalau berbuat baik itu dia paling awal, ringan banget berbuat baik. Tetapi ingat, biiznillah itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan urutan pertama kok zalimul linafsi, sebagai penegasan, wahai manusia, ketika engkau menjadi kelompok yang zalimul linafsi, tapi ingat, zalika huwal fadlul kabir. Nanti walaupun kelompok yang zalim, tetapi akan Allah berikan satu fadilah, keutamaan. Tetapi yakin bahwa syarat ketentuannya berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Sekarang kita cek. Zalimul linafsih, golongan pertama itu yakni orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Apa kata para ulama? Pertama begini, kalau zalimul linafsih, keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Kalau muqtasid, keburukannya sama dengan kebaikannya. Kalau sabiqum bil khairat, keburukannya lebih sedikit daripada kebaikan. Ini baris pertama dulu nih, baris pertama. Zalimul nafsi, keburukannya lebih banyak. Muqtasid, keburukan sama kebaikan imbang. Kalau sabiqum bil khairat, keburukan lebih sedikit daripada kebaikan. Kira-kira satu baris ini kita masuk ke mana? Zalimul nafsi, muqtasid, atau sabiqum bil khairat? Nah, ini pertanyaan muhasabah. Kenapa di sini sabiqum bil khairat kok masih ada keburukan? Kok kenapa tidak dimahami oleh para ulama bahwa sabiqum bil khairat adalah orang yang penuh dengan kebaikan dan tidak punya keburukan? Sebab manusia pada dasarnya tidak ada yang tidak memiliki keburukan atau kesalahan, kecuali bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dijaga oleh Allah. Kalau kita al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia kita pada umumnya adalah mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man saqulat mawazinu, yang lebih berat timbangan amal kebaikannya. Berarti masih ada amal keburukan enggak? Masih. Tapi fa amma man saqulat mawazinu, ketika amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukan,
fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang Allah ridhoi. Maka kita ini sebenarnya pertanyaan besarnya bukan seberapa banyak kita ini memiliki kesalahan, tetapi pertanyaan sesungguhnya untuk muhasabah kita, ketika kita berbuat salah, seberapa banyak kita beristighfar, seberapa banyak kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahimahullah, Bu, ibu-ibu, karena kalau hujan begini enaknya memang khusyuk tunduk. Ibu rahimahullah. Sekarang baris kedua. Kalau zalimul li nafsi, melakukan kewajiban tetapi masih melakukan dosa, itu zalimul li nafsi. Kebaikannya ada, tapi dosa masih juga jalan, itu zalimul li nafsi. Kalau muqtasid, melakukan kewajiban, tidak melakukan dosa, artinya bukan berarti nggak berdosa, namun belum melakukan pesunahan, yang sunah-sunah belum dilakukan, itu namanya muqtasid. Kalau sabiqun bil khairat, melakukan kewajiban, melakukan yang sunnah-sunnah dan berusaha tidak melakukan dosa. Di baris ini kita masuk ke zalimul li nafsi atau muqtasid atau sabiqun bil khairat. Maka ketika ditanya, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Sebab kita sedang tidak mengukur orang lain, sebab kita sedang tidak memukul, sedang tidak membahas diri orang lain, tapi kita sedang membahas diri kita sendiri. Ya Allah, saya di 2024, ya Allah di 2025, kira-kira saya masuk ke dalam kelompok yang mana? Kalau di 2024 masih fokus di zalimul li nafsih, maka minimal ketika 2025 kita sudah naik menjadi kelompok muqtasid. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dulu, sudah mau jam 7. Baris ketiga, zalimul li nafsi, zahir lebih baik daripada batin. Muqtasid, zahir sama baik dengan batin. Sabiqun bil khairat, batin lebih hebat daripada zahir. Apa maknanya? Di dalam kita beramal, jamaah rahimakumullah, itu ada dua amalan. Satu amalan batin, yang kedua amalan zahir. Contoh, ibu bapak sekarang sedang duduk di Masjid Al-Islah. Ini amalan batin apa amalan zahir? Zahir. Ibu bapak sholat Allahu Akbar terus sampai sama salam, amalan batin apa zahir? Zahir. Bapak ibu infak sedekah, amalan zahir. Bapak ibu umrah haji, amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu hanya akan selamat jika diikuti oleh amalan batin. Salat kita Allahu Akbar terus sampai salam, amalan zahir. Sejak kita takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, duduk, tahiyat sampai salam, amalan zahir. Kalau amalan batinnya rusak, tidak ikhlas, ada perasaan sombong, maka salat nggak diterima. Sebab amalan zahir tergantung amalan batin. Kita duduk pengawasan, kita duduk dari jam 6 sampai jam 8 atau setengah 8, amalan zahir. Ketika kita duduk pengawasan thalabul ilmi, maka ada amalan batin, di situ ada sombong, di situ tidak ada kesabaran, di situ tidak ada keikhlasan, malah ada perasaan ujub, riya dan sum'ah, maka amalan batinnya rusak sekaligus amalan zahir juga rusak. Maka zalimul li nafsi, zahirnya lebih baik daripada amalan batin. Zahirnya bagus, amalan yang tampak di wajah manusia, di pandangan manusia baik semuanya. Tetapi sayang, amalan batinnya masih di bawah amalan-amalan zahir.
itu maknanya zalimul nafsi. Kalau muktasid imbang, amalan zahir baik, amalan batin juga sama imbang baiknya. Sedangkan sabiqum bil khairat, amalan batinnya lebih hebat daripada zahirnya. Maknanya apa kalau sabiqum bil khairat? Kalau batinnya lebih hebat dari zahirnya, maka insya Allah amalan-amalan zahir yang dilakukan, apakah itu zakat, apakah itu puasa, apakah itu umrah, haji, pengawasan, thalabul ilmi, baca Quran, maka insya Allah amalan-amalnya selamat karena batinnya sudah hebat bisa menjaga amalan-amalan zahir. Ini kalau konteksnya batin dan zahir, antara zalimul nafsi, muktasid dan sabiqum bil khairat. Sekarang baris yang keempat. Apa makna zalimul nafsi kata para ulama? Zalimul nafsi masuk surga dengan hisab, keburukan lebih banyak tapi mendapatkan ampunan. Itu tadi kalau kita kembalikan dalam surah Al-Qari'ah kan, fa amma man saqulat mawazin. Jadi masuk surga dengan hisab. Masuk surga dengan hisab. Kalau muktasid masuk surga dengan hisab, kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kalau sabiqum bil khairat masuk surga tanpa hisab. Apa yang mau dihisab? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser sampai dihisab 4 hal. Akan ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi, usianya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, an jasadihi, kekuatan badannya, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, an ilmihi, ilmunya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, an rizkihi, dari mana mendapatkannya dan ditasarufkan untuk apa? 4 hal itu akan ditanyakan kepada kita sebagai materi hisab. Padahal satu orang kalau dihisab berapa menit? Berapa jam? Berapa hari? Apalagi kalau hitungan jam akhirat kemudian kita bandingkan dengan hitungan dunia. Tentu ketika kita banyak masalah, maka hisabnya akan menjadi sangat-sangat panjang. Maka jamaah rahimakumullah, ketika sudah memahami zalimul nafsi, muqtasid dan sabiqum bil khairat, mudah-mudahan kita ini di 2025 bisa terus naik derajat kita, sehingga semakin naik derajat kita, semakin tinggi, semakin mulia, semakin takwa di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira sampai sini kan kita sudah punya ukuran diri kita masing-masing. Zalimul nafsi atau muktasid atau sabiqum bil khairat atau campuran. Kalau keburukannya sepertinya masuk muktasid misalnya. Kalau tentang pesunahan dan kewajiban, sepertinya sudah masuk nih ke sabiqum bil khairat. Kalau masalah zahir dan batin, sepertinya memang masih di zalimul nafsi misalnya. Kalau tentang surga dan hisab, sepertinya saya masih masuk dalam kelompok zalimul nafsi. Bismillah ya Allah, di 2025 mudah-mudahan bisa memperbaiki sehingga bisa masuk ke muktasid, syukur-syukur bisa menjadi kelompok sabiqum bil khairat. Dan semuanya ingat, sabiqum bil khairat biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa bangun tahajud, jangan lupa bersyukur atas izin Allah itu. Kalau kita bisa jamaah subuh, jangan lupa bersyukur atas izin Allah. Kalau kita bisa berangkat pengawasan, jangan lupa bersyukur, itu atas izin Allah. Sebab yang namanya iblis, namanya setan itu pinter kalau mau merusak amalan batin. Ya kan? Misalnya bangun sholat tahajud, langsung digoda oleh setan. Kok bangun? Kan masih jam 3, nanti aja mendekati subuh dipaket.
Kemudian dia mengatakan, tidak, saya akan langsung sholat tahajud sekarang. Sholat tahajud. Setan membisikkan lagi, oh, usah lama-lama, masih ngantuk loh. Kemudian dia menegaskan, tidak, saya bisa berjuang melawan ngantuk. Saya sholat tahajud yang maksimal rakaatnya. Ketika itu setan membisikkan lagi, wah, keren ya, yang lain belum tentu loh bisa sholat tahajud seperti kamu. Kemudian hatinya berbunga-bunga, kemudian manggut-manggut. Iya ya, apalagi cuaca dingin, turun hujan, alhamdulillah bisa sholat tahajud. Yang lain belum tentu bisa sholat tahajud. Rusak amalan batinnya. Padahal dari awal sudah lulus tuh godaan setannya. Tetapi ketika itu dipancing untuk takjub dengan amal sendiri, maka gagal. Maka setan itu biasanya tergantung siapa yang digoda. Kalau yang digodanya pemula, ya setan-setan pemula yang datang. Kalau yang digodanya kelas kakap, ya yang datang setan dan iblis kelas apa? Kelas kakap. Masalah jamaah rahimakumullah, kita kembali ke dalam ayat ini. Ini ayat tentang harapan bagi kita. Mudah-mudahan kita ini walaupun masih masuk ke dalam zalimul linafsi, tapi ketika bisa memperbaiki diri, insya Allah akan mendapatkan keuntungan, fadilah yang besar, dan akhirnya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masuk surga itu gratis atau enggak? Ada yang bilang masuk surga kan gratis katanya. Sholat nggak usah bayar, ya kan? Puasa nggak usah bayar. Tetapi tiket masuk surga itu bukan murah. Tapi yang masuk surga itu kalau memang sudah dianggap makhluk Allah, hamba Allah yang memang harganya sudah mahal. Sebab makhluk-makhluk Allah di dunia ini penuh dengan harga, termasuk manusia. Kan udah mau Ramadan, udah mau udah mau nanti bulan Zulhijjah. Kalau limousine gini berapa harganya? Pinten Pak Sidik? Bisa ratusan juta ya? Puluhan juta? 50 juta? Karena apa? Semakin gede, semakin gemuk sapi, semakin mahal. Karena sapi harganya memang di dagingnya. Ini burung apa? Urai. Berapa harganya? Bisa ratusan juta. Karena harganya bisa ada keindahannya, bisa di suaranya. Ini berapa harganya? Ini bukan belajar bakul ini. Tapi semua makhluk kalau ada harganya. Tergantung dari mana sudut pandang harga itu dilihat. Sapi berharga dari dagingnya, burung berharga dari suaranya. Ini ayam apa ini Pak? Semani. Dilihat dari harga apanya ini? Warnanya Pak. Berarti semakin hitam semakin mahal. Khasiatnya ya. Kalau sapi seperti itu harganya, dilihat dari dagingnya, burung dilihat dari suaranya, mungkin ayam dilihat dari warnanya dan khasiatnya di dalam dagingnya. Pertanyaannya, kalau manusia ini berapa harganya? Jangankan dihargai, suruh nemenin 2 malam aja nggak mau kita. Memang kalau misalnya tidak berharga dalam pandangan Allah, ya mana mungkin Allah akan masukkan ke dalam tempat yang paling berharga, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal di mukadimah disampaikan oleh Mbak Sinten, Bu Mega, Mbak Najwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Gak mungkin akan langsung wadkhuli jannati, wahai hambaku silakan masuk ke dalam sebuah tempat yang paling berharga. Sebab tempat yang paling berharga itu mesti dihuni oleh orang-orang yang paling berharga. Ketika ditanya, ketika sapi harganya dilihat dari dagingnya, burung dilihat dari suaranya, manusia dilihat dari apanya? Kalau dilihat dari dagingnya kalah kita, Pak. Kalah. Ya kan? Dilihat dari suaranya, kalah kita, nggak merdu-merdu. Tetapi kalau dilihat manusia ternyata bukan dari dagingnya, bukan dari suaranya, bukan dari wajahnya, bukan dari fisiknya. Sebab Allah menegaskan melalui Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat wajahmu, Allah tidak akan melihat bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Maka di mana letak harga kita? Letak harga kita Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia, paling berharga manusia terletak di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banding-bandingkan dengan sapi, kita kalah harganya kalau dilihat dagingnya. Dibandingkan dengan burung, kita kalah harganya dibandingkan dengan suaranya. Makanya kita tidak boleh menjual bentuk fisik. Kalau menjual bentuk fisik, kita kalah oleh sapi. Bu, ibu-ibu siapa yang hobi selfie? Bapak-bapak siapa yang hobi selfie? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita hanya menonjolkan bentuk fisik kita, itu namanya wadah. Wadah itu casing. Handphone ada casingnya. Handphone ini yang berharga apanya tuh Bu, Pak? Kalau cuma casingnya murah, tapi dalamnya apa? Ada kuotanya, ada memorinya, ada data-datanya. Itu yang berharga. Kita pun sama. Tubuh kita ini wadah, tubuh kita ini casing, maka akan sangat-sangat tidak berharga. Bahkan casing kita kalau sudah nggak ada isinya dibuang. Kemana buangnya? Dibuang, dikubur di bawah tanah. Bukan dibuang ke laut, bukan dibakar, tetapi dalam Islam dibuang dalam artian dikubur. Sebab ketika kita sudah nggak ada isinya, maka kita akan diurus oleh orang lain dalam 4 hal. 1 dimandikan, 2 dikafani, 3 4 Kita sudah punya pengalaman 4 hal itu? Belum. Jamaah rahimakumullah. Sehingga insyaallah ketika kita inna akramakum indallahi atqakum, maka insyaallah kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Rasulullah, amanahnya adalah irtanim khamsan qabla khamsin. Ini yang di atas bukan domah gitu. Ini tanda alif wasal. Kalau diibtidakan karena huruf ketiganya fathah, maka alif wasalnya jadi kasrah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Kalau bahasa kita, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, sababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Wah, kalau saya sudah nggak muda lagi, maka masih ada kesempatan kedua. Sihataka qabla saqamika. Sehat sebelum sakit. Wah, saya sudah nggak muda lagi, saya kadang sakit, masih ada harapan yang ketiga. Wa ghinaka qabla fakrika. Kaya kita, masa lapang kita sebelum kefakiran kita. Wah, saya itu muda ya sudah nggak muda, sehat kadang nggak begitu sehat.
Dikasih kelapangan rezeki ya sempit, masih ada kesempatan yang keempat. Faragaka qabla suglika, kesempatan sebelum sempit. Protes lagi, saya muda sudah nggak muda, sehat kadang sakit-sakitan, dikasih kelapangan juga saya banyak sempitnya, tidak banyak kesempatan juga, saya sibuk. 4 hal itu hilang. Masih ada kesempatan terakhir. Apa kesempatan terakhir? Hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Masih mau protes? Tidak bisa, sebab kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup, maka sebelum kita dipanggil dengan panggilan seumur hidup sekali, maka panggilan-panggilan Allah yang lain kita tunaikan. Panggilan harian azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah sudah zuhur. Alhamdulillah sudah asar. Alhamdulillah sudah subuh. Itu panggilan Allah harian. Ya kan? Sebelum datang panggilan Allah, yang Allah itu memanggil hanya seumur hidup 1 kali. Panggilan apa? Panggilan kematian. Tidak akan terulang lagi. Ada orang mati 2 kali dalam hidupnya? Katanya ada tuh yang mati suri, itu bukan belum mati gitu. Maka tidak ada alasan kalau misalnya kita sudah tidak muda lagi. Sebab kebanyakan kalau yang hadir pengawasan ya memang usia-usia di atas 17 tahun rata-rata memang. Ya kan? Usia-usia begitu ya. Kalau sehat kita sudah tidak begitu sehat lagi. Kalau mungkin kita diberikan kekayaan, kalau kita mungkin banyak sibuknya, tapi masih ada satu kesempatan dari Allah, yakni kita diberikan kehidupan. Bahkan Allah masukkan kita sekarang ke tahun 2025, bil khusus kita sekarang masuk ke dalam bulan Rajab. Habis Rajab, Sa'ban, kemudian insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa yang tidak bisa kita syukuri? Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana yang masih kita dustakan? Tidak ada. Maka kehidupan kita jadikan kehidupan yang berarti. Jamaah rahimakumullah. Caranya bagaimana? Sekarang nanti ibu bapak pulang ke rumah harus punya ini. Harus punya ini. Yaitu apa? Selama kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, maka kita evaluasi amal kita. Evaluasinya amal dalam bentuk perintah dulu. Kan kita beramal itu 2 hal. 1 melaksanakan perintah Allah, yang kedua menghindari larangan Allah. Ini yang perintah. Contoh begini Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa Januari? Tanggal 5 Januari. 2025. Minimal di rumah itu kita punya lembaran ini. Maka ibu bapak, kalau kita ingin muhasabah harus ada alatnya. Alatnya apa? Ini. Sebab kita tidak mungkin akan mengevaluasi amal kita kalau kita tidak punya target. Tapi kalau kita sudah punya target, maka mengevaluasinya gampang. Tanggal 5 Januari, berarti termasuk yang kemarin, tanggal 4 Januari. Tahajud, alhamdulillah, centang. Tadi qobliyah subuh enggak ya? Alhamdulillah, centang. Jamaah subuh, alhamdulillah. Habis jamaah subuh, kira-kira apa? Mungkin ada yang melaksanakan salat isyraq atau syuruk, centang. Kalau di sini yang keempat salat duha. Kemarin salat duha enggak? Oh alhamdulillah centang. Qobliyah duhur, alhamdulillah. Jamaah duhur, alhamdulillah. Terus sampai nanti kita punya target amalan itu berapa dalam sehari semalam.
Memang Allah berikan kepada kita sehari semalam 24 jam, tidak ada yang beda. Tapi selama 1 kali 24 jam ada hamba Allah yang sanggup melaksanakan 50 amalan kebaikan. Ada yang sanggup 40, 30, 10, bahkan ada hanya yang sanggup 5 amalan kebaikan, padahal waktunya sama. Masya Allah, berarti ini kita mengevaluasi diri kita dengan alat. Ini adalah lembar evaluasi amal kita, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Jangan sampai kita print centangan semua, kemudian kita ketemu teman-teman kita, lihat nih amalku centangan semua toh. Nanti dilihat minimal setelah seminggu 7 hari 7 malam, kita lihat mana centangan yang ke pinggirnya centang semua, maka yang banyak silangnya. Contoh misalnya nomor 1 tahajud astagfirullah, pink ini kenapa Bu? Disilang. Qobliyah subuh silang, jamaah subuh silang, sholat duha silang. Kemudian kita nanya, banyak silangnya, ini saya mau masuk surga lewat pintu mana besok? Sedangkan pintu surga itu sesuai dengan namanya. Man kana min ahli shalah du'iya min babi salat. Siapa yang ahli salat akan dipanggil lewat pintu salat. Man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad. Siapa yang ahli jihad, Allah panggil dari pintu surga, namanya pintu jihad. Man kana min ahli sedekah, barang siapa yang ahli sedekah, Allah panggil lewat pintu sedekah. Man kana min ahli siyam du'iya min babi royan. Siapa yang ahli puasa, Allah panggil dari pintu royan. Siapa yang ahli birrul walidain, Allah panggil dari pintu birrul walidain. Siapa yang ahli talabul ilmi, Allah panggil dari pintu talabul ilmi. Siapa yang ahli umrah haji, Allah panggil dari pintu tersebut. Kemudian kita banyak pingnya, banyak silangnya. Mau masuk surga dari pintu mana? Dari pintu sholat, banyak silangnya sholat. Dari pintu sedekah, banyak silangnya. Kemudian kita tanya diri kita, wahai diri ini, mau masuk surga lewat pintu mana? Kok tiketnya dari sekarang belum dipesan? Sedangkan mau nonton bola aja, ya, yang mau nonton bola di lapangan itu, tiketnya sampai dipesan jauh-jauh hari. Kita mau masuk surga, masa tiketnya nggak disiapkan dari sekarang? Tiketnya siapkan. Inilah evaluasi amal dari kita. Nah, jamaah sudah mau berakhir. Apa harapan kita Bapak Ibu? Apakah kita ingin bahagia? Nah, apakah kita ingin sehat? Insya Allah. Kebutuhan tercukupi? Iya. Rezeki lancar? Iya. Istiqomah dalam ibadah? Iya. Ingin husnul khatimah? Benar Bu ya? Ya. Sekarang maupun nanti? Ingin alam barzah indah? Iya. Ingin ahlul jannah? Iya. Semua ini harapan kita. Ketika kita punya harapan, insya Allah kita punya target. Tapi kalau kita tanpa harapan, kita tidak akan punya target. Maka sulit mengevaluasi. Itulah kenapa kau merasa kok ibadahku gini-gini saja toh. Maka harus ada target, ada evaluasi amal bagi kita. Nah, Bapak Ibu, maka amalkan, biasakan, rasakan. Nih, 1, berpikir positif untuk menyemangati kita ibadah. Berpikir positif. Yang kedua, berasa positif. Yang ketiga, semangatnya positif. Sebab apa? Sebab semua kita sebenarnya tergantung dari apa yang kita pikirkan. Contoh begini. Ada satu pertanyaan. Bapak Ibu tolong jawab dengan cepat. Kita ini apa yang kita pikirkan? Dunia adalah tempat tinggal. Benar salah? Kok nggak semangat jawabnya?
dunia adalah tempat tinggal. Betul atau salah? Nah, kita cek jawabannya. Dunia adalah tempat tinggal. Ternyata salah. Karena sebetulnya adalah dunia adalah tempat meninggal. Kalau kita hanya fokus dunia adalah tempat tinggal, maka kita akan betah, kita akan terus-menerus mikirin dunia. Akhirnya nanti kalau mikirin dunia, ujung-ujungnya apa? Ya mumet tadi. Tetapi kalau kita berpikirnya dunia adalah tempat meninggal, ya sudah. Kalau tempat meninggal berarti apa? Ya sudah, tidak perlu terlalu mengejar dunia. Maka imbangkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Tadi ada yang belum tersampaikan, terakhir ini. Ini untuk kita amalkan Bapak Ibu nggih. Begini Bapak Ibu. Kalau di 2025 ini kita punya harapan, maka ada hadis Rasulullah riwayat Muslim begini. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Ing da'rasihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malikul muwakkal amin walaka bimislin. Apa maknanya? Sesungguhnya nih, ingda rasihi malakum wakil. Di atas kepala kita itu ada malaikat. Ketika kita mendoakan saudara kita, apalagi saudara kita itu tidak ada di tempat, artinya jauh dengan kita, maka ketika kita mendoakan, malaikat langsung akan merespon walaka bislim. Artinya apa? Dan bagimu wahai yang berdoa, seperti itulah yang akan terjadi. Maka ada teori namanya, kalau dalam bahasa ilmu komunikasi atau psikologi itu namanya kickback gitu. Kick itu menendang, kemudian back itu ya back kembali ke belakang. Artinya begini, kalau kita mendoakan saudara kita sehat, maka kita akan menjadi sehat. Kalau mendoakan saudara kita kaya, maka kita akan menjadi kaya. Kalau mendoakan saudara kita sukses, maka kita akan menjadi sukses. Kalau mendoakan kita istiqomah, maka kita akan menjadi orang yang istiqomah. Kalau kita mendoakan saudara kita semangat ibadah, maka kita akan semangat beribadah. Maka jangan sampai kita mendoakan saudara kita jelek atau iri hati. Disitulah maknanya kickback ya, ada tendangan kemudian akan kembali kepada kita. Sehingga mudah-mudahan di 2025 ini dengan berbagai harapan yang baik, maka sampaikanlah doa-doa kebaikan kepada saudara kita yang insya Allah nanti akan kembali, karena malaikat ada di atas kepala kita ketika mendoakan. Walaka bimislin, kata malaikat, dan bagi engkau adalah sesuai apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Sehingga mudah-mudahan 2025 kita banyak mendapatkan keberkahan, banyak mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, bahagia itu tidak terletak dalam kekayaan, karena tidak semua orang diberikan kekayaan. Bahagia itu tidak terletak di dalam kekuasaan, karena tidak semua Allah berikan kekuasaan. Bahagia itu tidak di dalam ketenaran, karena tidak semua orang diberikan takdir menjadi orang yang terkenal. Tetapi bahagia itu letaknya di dalam hati, karena setiap kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri pengawasan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan ucapan syukur. Minimal syukur dengan secara kalam, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum summassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu sampun kalau masalah itu istilah minggu kita akan sebagai kita saling sama kita pendapatan dan pendapatan yang mau sama minggu kita katakan pun di amal pun demonstrasi di semua pengawasan yang dimulai tetap dan empat tiba yang dijangkau kita terus alhamdulillah ini untuk masalah maaf dan itu masalah untuk semoga kita hari ini masa bebas, masa cukup kembali sampai kita berkumpul dan dengan semasa jenis kita nanti sampai sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.